Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari UPT SD Negeri 356 Gresik dapat melakukan praktik baik di mana ada perubahan-perubahan baik di sekolah kami. Pertama, saya akan menyampaikan tentang profil sekolah, visi misi dan kondisi sekolah sebelum adanya sekolah SD. UPT SD Negeri 356 Gresik yang dikenal sebagai Sekolah SDN 2 Sungai secara geografis terletak di Kecamatan Sangkapura di sekitar pesisir dan dikelilingi oleh lahan persawahan dan perkebunan. Dekat juga dengan potensi pengembangan ekonomi dan wilayah pariwisata Bahari Selayar. Lingkungan sekolah pun berada dekat dengan sarana masjid dan musola serta berdekatan dengan sarana pendidikan MDU. Itu yang membuat sekolah kami berada di posisi yang nyaman untuk belajar. Adapun berdasarkan data guru, tenaga pendidikan dan peserta didik, berdasarkan dari Dapodik maupun PD Seru, bahwa sekolah kami memiliki 13 guru, 16 rombel dan 63 siswa yang siap belajar di sekolah ini. Dengan adanya guru yang cukup banyak, maka kami yakin pelayanan sekolah kami dapat memberikan layanan yang maksimal dan baik kepada anak-anak kami. Adapun visi dan misi UPT SD Negeri 356 Gresik yang dikenal sebagai Sekolah SDN 2 Sungai, visi kami adalah terwujudnya peserta didik UPT SDN 356 Gresik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Untuk mencapai visi yang ada, maka kami susun misi. Misi kami yang pertama adalah memperkuat iman dan takwa melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya, mengembangkan pembelajaran kritis, kreatif, dan inovatif. Mengembangkan budaya karakter melalui kegiatan praktik baik. Membiasakan mencintai, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Itu visi dan misi sekolah kami. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, bahwa kondisi sekolah kami sebelum adanya program sekolah penggerak tidak begitu baik. Yang pertama, lingkungan sekolah itu kurang bersih, boleh dikata kotor, karena memang kesadaran anak-anak itu yang belum begitu nampak tentang pentingnya kebersihan. Begitu juga kegiatan pembelajaran itu kurang teratur dan terarah, sehingga anak-anak tidak terfokus untuk mengikuti pembelajaran. Termasuk juga PBM pada saat itu masih terfokus kepada guru, menganggap kalau siswa itu belum tahu apa-apa, sehingga guru menjadi poin utama dalam proses pembelajaran. Itu kondisi kami, sekolah kami sebelum adanya sekolah PSI. Tetapi alhamdulillah pada tahun 2021 kami di UPT SD Negeri 356 Gresik resmi terpilih sebagai sekolah penggerak. Salah satu tanda sebagai poin resminya yaitu kami dapat memiliki sertifikat telah mengikuti program sekolah penggerak, dan alhamdulillah hasilnya amat baik, pertanda bahwa kualitas guru dan sekolah menjadi kualitas yang terbaik sebagai poin utama dalam pelaksanaan sekolah penggerak, karena harus dimulai dari kepala sekolah dan guru yang baik. Nah, inilah kondisi sekolah kami setelah adanya program sekolah penggerak. Yang pertama, lingkungan sekolah kami sangat bersih. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat tayangan kami di sini, sekolahnya bersih, baik di dalam lingkungan halaman maupun di dalam ruang-ruang kelas. Semuanya sudah nampak, tak satu pun sampah berserakan. Yang pertama karena kami tata lebih baik, dan yang kedua kesadaran siswa dan guru muncul setelah adanya program sekolah penggerak ini. Yang kedua, kegiatan pra-pembelajaran sudah mengarah kepada P3, yaitu profil pelajar Pancasila.
sudah terorganisasi dengan baik, penyampaian dan pengelolaan kelasnya pun juga sudah baik sekali. Jadi sebelum kegiatan dimulai, pembelajaran dengan rangkaian kegiatan yang sangat bagus, dimulai dari pembacaan sholawat, istighfar, terus kegiatan pembiasaan yaitu membaca atau literasi sebagai salah satu kegiatan yang menjadi poin di PSP ini. Adapun selanjutnya, kalau di awal sebelum adanya PSP, pembelajaran di sekolah kami terfokus kepada guru, tetapi saat ini pembelajaran di UPT SD Negeri 356 sudah menganut pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi adalah membaca, memberikan keleluasaan terhadap keberagaman potensi siswa, mengetahui kebutuhan siswa, potensi siswa, bakat dan minat. Adapun dalam pembelajaran diferensiasi, sebelum kami melakukan pembelajaran di kelas, semua guru sudah mengadakan namanya tes diagnostis, di mana tes ini ada dua kategori, yaitu yang pertama yaitu tes diagnostis di bidang kognitif, ada juga di bidang sosial dan kondisi keberadaan anak. Di bidang kognitif, tes diagnostis itu diadakan bisa melihat hasil rapot sebelumnya, bisa juga tes dengan menggunakan soal 20%, kelas sebelumnya 40%, kelas yang sedang berlangsung, dan 30% kelas yang akan berlangsung, hingga mengetahui seberapa besar kemampuan dan kebutuhan siswa. Termasuk di bidang non-kognitif, yaitu tentang sosial, kondisi anak, tentang keadaan sosial dan keberadaan keluarganya, sehingga guru bisa mengarahkan, termasuk cara gaya belajar. Gaya belajar yang kita ketahui itu ada 3, yaitu ada auditori, ada kinestetik, ada juga pembelajaran yang melihat secara langsung. Maka dari itu 3 pembelajaran itu semuanya kami lakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Akhirnya sesuai dengan tayangan yang bisa Bapak Ibu lihat, bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa punya keleluasaan untuk berkarya, belajar, sehingga masa depan insya Allah akan lebih baik dan dapat mendapatkan prestasi yang terbaik. Yang jelas dalam pembelajaran diferensiasi, semua anak unik, semua anak punya prestasi, semua anak punya kemampuan yang harus dihargai. Selanjutnya, satu poin lagi yang terakhir, yaitu dengan adanya program sekolah penggerak, sekolah kami dapat melaksanakan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana program P5 ini untuk memberikan kesempatan menggali dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak. Di OPT SD Negeri 356 Gresik di tahun 2021-2022 mengangkat 2 tema. Tema yang pertama tentang kewirausahaan, subtema tentang Business Day. Mengapa kami mengangkat tema tentang kewirausahaan yang subtemanya Business Day? Karena salah satu latar belakangnya adalah sekolah kami berada di salah satu wisata, yaitu wisata bahari Pantai Selayar, di mana dibutuhkan anak nantinya mampu membaca peluang bagaimana cara berbisnis, memberikan layanan kepada para pengunjung, sehingga kesempatan-kesempatan itu tidak diambil oleh orang luar, tetapi bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kami yang berada di sekitar Pantai Selayar, yang merupakan salah satu tempat wisata terbaik saat ini di Pulau Bawean. Itu tema kami yang pertama di semester 1 dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan wali murid. Alhamdulillah semua anak sudah mulai memahami dalam 16 kali pertemuan. Dari step by step mereka paham bagaimana cara mengelola bisnis yang baik sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Adapun tema yang kedua di tahun ajaran 2021-2022 adalah tentang kebinekaan global, di mana subtemanya adalah keanekaragaman suku bangsa, dan poin utama yang kami angkat adalah tentang tari daerah.
Tadi daerah masing-masing kelas mengangkat tari sesuai dengan pembelajarannya di kelas masing-masing dan diaplikasikan dalam satu pentas besar, yaitu peragaan dan pentas tari di akhir kegiatan di akhir tahun. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, itulah kondisi sekolah kami setelah adanya program sekolah penggerak. Jadi kami berharap mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya sekolah kami terus mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa, sehingga lulusan-lulusan kami dari UPT SD Negeri 356 Gresik menjadi siswa yang terbaik yang dapat memiliki potensi yang sudah bisa dikembangkan oleh sekolah kami. Demikian keadaan atau kondisi sekolah kami. Tetap semangat, salam sehat, salam kompak dari kami UPT SD Negeri 356 Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.